Berikut ini akan didemokan fitur untuk melakukan asesmen kesiapan kawasan. Menunya ada di model prioritas, analisis tahap 2, kemudian asesmen kawasan. Di sini ditampilkan daftar kawasan dengan tahun default assessment-nya adalah 2022. Kita bisa pilih semua kawasan atau kawasan jenis tertentu yang dikelola di SDSS. Misalkan kita akan mengakses kawasan industri dan kemudian kita pilih akan mengakses KI Teluk Weda. Sebelumnya sudah pernah dilakukan asesmen sehingga prioritasnya sudah muncul di sana. Berdasarkan kesiapannya, kita klik detail. Nah, di sini ada riwayat pernah melakukan asesmen tahun 2022. Kita bisa tambah untuk melakukan asesmen tahun sebelumnya, atau misalnya kita melakukan edit terhadap asesmen ini, di mana pertanyaan pertama untuk atribut administratif adalah keberadaan pengelola atau BUPP. Ini pilihannya belum ada, proses atau sudah ada. Misalnya kita pilih sudah ada. Kemudian apakah perencanaan teknis berupa master plan sudah ada, feasibility study apakah sudah ada atau belum, dokumen lingkungan sudah ada atau belum. Ini pertanyaannya. Kemudian juga ditanya tentang kesesuaian terhadap tata ruang, apakah belum sesuai, proses penyesuaian atau sudah sesuai. Misalnya kita update menjadi sudah sesuai. Lalu penguasaan lahan sudah dikuasai, belum dikuasai atau masih proses, sudah berizin atau belum, apakah sudah ada investor atau tenan, apakah sudah ada hotel atau pabrik yang beroperasi. Kalau hotel memang untuk kawasan wisata ya. Pertanyaannya kami satukan. Kemudian infrastruktur wilayah, ditanya tentang kesiapan atau keberadaan dukungan dari konektivitas, infrastruktur konektivitasnya sudah ada, proses pembangunan atau tidak ada, energi kelistrikan, sumber daya air. Nah, ini di tahap 1 implementasi fitur ini untuk infrastruktur wilayah itu bisa diisi secara manual oleh asesornya, dan nanti pada tahap berikutnya pengisian infrastruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan dasar ini bisa terisi secara otomatis dari analisis data spasial. Sebagai suggest untuk isian ya, tapi nanti asesor masih dipersilahkan untuk mengubahnya. Nah, ketika kita pilih selanjutnya, maka berikutnya akan dilakukan proses penghitungan berdasarkan ketentuan yang sudah dimodelkan. Tadi ada 3 pilihan, itu skornya ada 5, 3, dan 1. Kemudian dijumlahkan, dikelompokkan berdasarkan induknya, gitu ya. Untuk satu kelompok ini akan dirata-rata, kemudian di setiap induknya yang berwarna hijau ini akan dijumlahkan. Sehingga hasilnya untuk kasus ini misalnya 37,93 dengan prioritas adalah 1. Di mana prioritas 1 itu kalau jenisnya KI, jika skornya 30 antara 31 sampai 50 maka dia prioritasnya 1. Nah, selanjutnya ini dilakukan tahap identifikasi rantai pasok, di mana nanti ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk melakukan asesmen ketersediaan infrastruktur pendukung. Kriteria rantai pasoknya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis kawasannya. Misalnya di KI Weda ada 3 komponen dari rantai pasoknya, yaitu pasar, bahan baku utama, kemudian koneksi ke atau pusat permukiman perkotaan pendukungnya di mana. Misalnya kita pilih pasar,
Kalau berikutnya pilihan pasarnya itu ada 3, ada domestik antar pulau, ada domestik satu pulau, dan ada internasional. Jika domestik antar pulau nanti akan ada pilihan simpul menuju kota atau tempat antar pulau tersebut. Sedangkan domestik satu pulau biasa pilihannya adalah jalan nasional, jalan tol atau kereta api untuk menuju kota di satu pulau yang sama. Sedangkan internasional akan dipilihkan bandara atau pelabuhan yang memang internasional. Kita pilih misalnya pasarnya adalah internasional, kemudian dipilih moda transportasinya adalah pelabuhan, simpulnya adalah infrastruktur yang untuk pelabuhan itu, dan nanti akan muncul pilihan pelabuhan internasional yang bisa dipilih, diberikan informasi tentang jarak dari KI Weda ke pelabuhan yang terpilih gitu ya. Ini jika jumlahnya belum sama mungkin data kami belum valid ya. Ada 7 pelabuhan barangkali ya untuk internasional. Misalnya kita pilih Makassar, kemudian kita simpan. Nah, sebenarnya kemudian di analisis berikutnya yang belum kita demokan adalah apakah tersedia infrastruktur menuju simpul pelabuhan internasional Makassar. Kita coba untuk komponen rantai pasok yang lain, misalnya bahan baku utama. Pilihannya bahan bakunya ini adalah dari daerah itu, gitu ya. Resource base misalnya untuk kawasannya. Domestik satu pulau. Pilihan transportasinya misalnya jalan non-tol. Ini harusnya kalau satu pulau itu objek simpulnya bukan infrastruktur tapi kabupaten kota. Jadi mohon maaf ini saya simpan aja, tapi pilihannya memang belum ada. Belum, harusnya keluar kabupaten kota di pulau tersebut. Kemudian misalnya kita coba pusat permukiman yang mendukung KI Weda. Transportasinya misalnya mau pelabuhan penyeberangan. Nah, di sini dipilih objek simpul PKN begitu ya, tapi ini mohon maaf pilihannya belum spesifik PKN yang ada di sekitar KI Weda. Jadi misalnya alternatif ya, ini seharusnya di searching begitu ya, di searching dengan frase maka akan menuju ke kota tersebut. Misalnya kita pilih Ternate. Maaf, belum tersimpan. Nah, baru sampai sini untuk identifikasi rantai pasoknya. Kita bisa juga coba untuk analisis kawasan yang jenis lain. Misalnya kawasan pariwisata. Kita pilih Wakatobi misalnya ya. Wakatobi. Untuk asesmen atribut administratifnya, misalnya kita pilih sudah tersedia begitu ya. Jadi kalau untuk kawasan pariwisata pertanyaannya berbeda tadi dengan kawasan industri. Di sini tidak ada rentek, tidak ada rencana umum, tidak ada kesesuaian dengan dokumen rencana
perkotaan atau perwilayahan ya, tidak ada pertanyaan itu. Dan ini adalah master plan. Kemudian apakah sudah ada hotel yang beroperasi, bagaimana konektivitasnya. Misalnya kita pilih, kita klik selanjutnya. Nah, ini skornya keluar dengan prioritas 3 ya. Jadi kalau lengkap itu justru kalau KSPN tidak menjadi prioritas untuk disupport. Yang disupport adalah yang masih kurang gitu ya dukungan kawasannya. Kita lanjutkan 1667, kita cek skornya untuk 16,67 ya, berarti di atas ini 16 menuju 25, sehingga prioritasnya adalah 3. Dan identitas rantai pasoknya, komponennya berbeda, ada pusat perkotaan, kemudian ada tempat asal wisatawan, dan ada gerbang wisatawan. Misalnya kita pilih gerbang wisatawan, kemudian internasional, kita pilih bandar udara. Kita lihat bandar udara yang paling dekat, ini diurutkan berdasarkan jarak ya, ini sudah terurut. Misalnya dipilih Sultan Hasanuddin. Ini karena bandara internasional ya, Samratulahnya kita simpan. Oke, kemudian kita pilih lagi gerbang wisatawan tapi domestik antar pulau, dan kemudian kita pilih bandar udara. Ini pilihannya, ini termasuk yang pengembangan dimunculkan ya. Nah, ini bandara-bandara yang tidak hanya bandara internasional begitu ya. Jadi misalnya kita cari bandara kalau yang paling dekat itu bandara, sepertinya ini untuk jaraknya juga mohon maaf belum valid ya. Kita pilih aja salah satu bandara. Wakatobi ini kan harusnya, kalau di Wakatobi harusnya 0 nih jaraknya. Kemudian kita pilih coba tempat asal wisatawan, domestik 1 pulau, jalan non-tol. Nah, kita pilih belum terquery ya datanya, walaupun sebenarnya sudah ada jalan di Wakatobi. Pusat perkotaan pendukung, pelabuhan penyeberangan misalnya. Nah, ini harusnya adalah kota-kota di Sulawesi Tenggara ya, Bapak Ibu. Misalnya kita pilih saja salah satu, walaupun nggak terlalu dekat ya misalnya ya. Nah, demikian fitur untuk asesmen kawasan dan juga identifikasi rantai pasok. Di sini belum bisa didemokan terkait dengan infrastruktur pendukung yang menuju atau konektivitas ke objek simpul dari rantai